Puisi esai atau biasa yang disebut dengan esai putri adalah perpaduan antara dua jenis pemikiran yaitu puisi dan esai. Gagasan mengenai puisi esai pertama kali dikemukakan oleh Denny Januar Ali dan secara kreatif diwujudkannya pada tahun 2012 melalui buku yang berjudul Atas Nama Cinta. Sebuah karya tulis dapat disebut sebagai puisi esai apabila telah memenuhi keempat kriteria, yaitu sisi batin dan sisi kehidupan manusia. Tokoh utama tergambar dengan jelas, tata bahasanya indah dan mudah dipahami. Pengalaman batin dan fakta sosial dikemukakan melalui catatan kaki dan menyajikan data dan fakta sosial yang mampu membuat pembaca memahami kondisi tokoh dalam cerita. Pada tahun 2006, pemimpin Putri Foundation yaitu John Barr menulis sebuah buku berjudul American Poetry in New Country. Buku ini diterbitkan oleh tim redaksi Putri. Di dalam buku tersebut, John Barr menulis kritik terhadap perkembangan puisi di Amerika Serikat. Selain itu, kritik tersebut juga ditujukan bagi dunia perpuisian masa kini di Indonesia. John Barr mengemukakan bahwa puisi belum memahami perubahan yang berarti selama berabad-abad dan semakin sulit dipahami oleh publik. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2011, Denny Januar Ali melakukan riset terbatas tentang perkembangan puisi di Indonesia. Riset ini dilakukan sepenuhnya oleh Lembaga Survei Indonesia yang didirikan olehnya sendiri. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan yang berpendidikan tinggi, sangat sulit memahami makna puisi masa kini. Sebaliknya, makna puisi lama seperti puisi karya Chairil Anwar dan W.S. Rendra dapat dipahami dengan mudah walaupun diberi pemaknaan yang beragam. Dan sebelum John Barr mengungkapkan pendapatnya tersebut, Joseph Epstein telah lebih dahulu mengungkapkan bahwa karya-karya penyair kontemporer hanya mampu dipahami oleh kalangan mereka sendiri dan tidak dikenal oleh para pelajar karena kurangnya adaptasi bahasa. Hal ini diungkapkannya dalam esainya yang berjudul The Wild Poetry. Hal yang sama turut dikemukakan oleh Delmore Schwartz dalam esainya yang berjudul The Isolation of Modern Poetry. Schwartz mengungkapkan bahwa alasan puisi modern kekurangan peminat adalah karena kerumitan bahasa yang digunakan dalam puisi modern itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, Denny Januar Ali mulai memikirkan sebuah medium baru yang mampu memberikan pemahaman mengenai isu-isu sosial sekaligus menyentuh hati pembacanya. Denny menetapkan 4 kriteria medium baru tersebut, yaitu harus menyentuh hati dan mengeksplorasi sisi batin. Yang kedua, mengungkapkan kehidupan sosial manusia secara konkret. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti namun indah, serta menggambarkan dinamika sosial maupun dinamika karakter tokoh utama dalam cerita. Kemudian, Denny menemukan sebuah medium baru yang disebutnya dengan nama puisi esai. Medium ini merupakan perpaduan antara puisi dan esai. Bersamaan dengan penemuan puisi esai, Denny pun menerbitkan sebuah buku berjudul Atas Nama Cinta pada bulan Maret 2012. Sebelum menetapkan nama medium puisi esai, Denny Januar Ali telah beberapa kali melakukan pergantian nama mulai dari opini rilis, esai liris, puisi opini, dan puisi naratif. Pemilihan nama puisi esai merupakan hasil akhir dari diskusi yang dilakukan oleh Denny Januar Ali bersama rekan-rekannya yaitu Sapardi Djoko Damono, Ignaz Kleden, Erianto, Fatin Hamama, dan Muhammad Sobari. Adapun 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh yang menuai pro dan kontra tersebut antara lain. Yang pertama itu ada Kue Tek Hwai, yang kedua Mara Rusli, ketiga Muhammad Yamin, keempat Hamka, kelima Armijin Pane, keenam Sultan Takdir, Alis Jabana, 7 Akdian Karta Miharja, ke-8 Amir Hamzah, 9 Trisno Sumarjo, 10 Habib Jasin, 11 Idrus, 12 Mukhtar Lubis, 13 Chairil Anwar, 14 Pramudia Anantatur, 15 Simatupang, 16 Aji Prosidi, 17 Taufik Ismail, 18 Rendra, 19 NH Dini, 20 Sapardi Djoko Damono, 21 Arif Budiman, 22 Arifin, 23 Sutarji Kalsum Bahri, 24 Gunawan Muhammad,
25 Putu Wijaya, 26 Remi Salado, 27 Abdul Hadi, 28 MH Ainun Najib, 29 Afrizal Malna, 30 Denny Januar Ali, 31 Wowo Hesti Prabowo, 32 Ayu Utami, dan 33 Helvi. Itulah tokoh-tokoh 33 sastra Indonesia yang paling berpengaruh. Adapun beberapa pro kontra yang terjadi di dalam buku 33 puisi esai yang paling berpengaruh. Yang pertama yaitu pro kontra. Pada kesempatan pertama dalam debat tersebut, KRT Agus Nugoro yang menyampaikan soal proses kreatifnya. Ia tertarik menulis puisi esai karena menurutnya puisi esai memiliki elastisitas yang luar biasa. Yang kedua yaitu pro kontra Eko Tuntas yang diberikan kesempatan kedua untuk menyampaikan pendapatnya, mengatakan bahwa puisi esai bukanlah genre yang baru. Ia menyoroti bagaimana upaya Denny Januar Ali yang berusaha mengpatenkan puisi esai dapat berbahaya karena dan membawa ke ranah hukum. Menurutnya, puisi esai yang diklaim sebagai milik Denny Januar Ali sudah ada sejak tahun 1983, bahwa sudah ada sejak tahun 1952 di dalam majalah Genit tahun 52. Penyair kelahiran Boyolali namanya P. Sengojo itu sudah menulis puisi sepanjang 20 halaman, kata Eko Tunas. Ia menambahkan bahwa menjelang tahun 1966 Supardi Djoko Damono menulis surat pada Habib Yasin tentang puisi esai. Di situ jelas-jelas Supardi menyebut puisi esai, cuman dalam hal ini esainya diberi tanda petik. Waktu itu Supardi menyatakan puisi itu ya puisi, esai ya esai, tidak bisa digabungkan karena pada waktu itu ada kecenderungan pembentukan akar 66 banyak puisi yang cenderung jelas Eko. Saud Situmorang. Untuk memberikan argumentasinya, seniman berambut gimbal tersebut lebih menyoroti esai yang ditulis oleh Denny Januar Ali di koran Tempo. Salah satunya, ia mempertanyakan posisi Denny Januar Ali yang seorang entrepreneur. Bagaimana mungkin bisa mengharapkan sebuah esai yang penuh kesadaran sejarah dan teori sastra dari seorang yang cuma tertarik dengan dunia bisnis demi mengeruk keuntungan finansial? Bagaimana mungkin bisa mengharapkan seseorang yang cuma promotor industri hiburan yang paham apa itu seni dan apa itu sastra? Ia juga menyoroti bagaimana Denny Januar Ali masih awam soal puisi esai yang merupakan histori fiktion, bahwa puisi esai adalah novel pendek yang dipuisikan. Hanya seorang yang sama sekali buta sastra yang akan membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu beberapa tokoh yang menentang puisi esai adalah 1. Eko Tunas membantah puisi esai sebagai genre baru karena menurutnya puisi esai sudah ditulis sejak tahun 1970-an. Kedua yaitu Saud Situmorang membantah keabsahan puisi esai sebagai genre baru atau angkatan baru, serta membantah Denny Januar Ali sebagai pengagasannya. Ketiga yaitu beberapa penyair Jawa Barat menolak gerakan puisi esai nasional yang digagas oleh Denny Januar Ali. Denny Januar Ali merupakan penggagas puisi esai, namun ada beberapa pihak yang menentang gerakannya. Tokoh-tokoh yang menentang puisi esai adalah penyair dan sastrawan Jawa Barat yang mendeklarasikan penolakan terhadap program penulisan buku puisi esai nasional yang digagas oleh Denny Januar Ali. Penolakan ini diwujudkan dengan membuat petisi dan mengusung slogan menolak puisi esai, menghapus nama Denny Januar Ali dari sastra Indonesia, menolak pembodohan sejarah sastra Indonesia. Beberapa alasan penolakan tersebut adalah 1.
Denny Januar Ali menggunakan karakteristik puisi naratif seperti plot, tokoh, dan cerita. Padahal puisi esai seharusnya menggunakan kata-kata sederhana dengan pola syair. Kedua, catatan kaki yang diisyaratkan sebagai ciri keesaian puisi esai bukan ciri utama atau keharusan esai. 3. Rekam jejak Denny Januar Ali yang bermasalah. Dan yang terakhir, 4. Puisi esai didefinisikan sebagai ragam karya sastra yang mengandung pesan sosial dan moral melalui kata-kata sederhana dengan pola syair.